Halo kawanku semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman saya petani lele yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia ini. Nah, jumpa lagi dengan saya di Snack TV Channel, tentunya channel yang membahas tentang cara budidaya lele yang baik dan benar. Nah, hari ini cuaca sangat cerah sekali ya kawan-kawan. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang salah satu postingan di grup petani lele. Tadi malam saya itu sempat membaca ya, dan itu sempat jadi perhatian saya, dan akhirnya saya ingin mengulik atau membahas. Nah, postingannya itu seperti ini: cukup sekali saja usaha ikan lele. Nah, karena belajar ternak lele itu biayanya mahal. Nah, dari sini bisa kita lihat kalau sebenarnya itu budaya lele itu bayarnya tidak mahal. Nah, orang ini sebenarnya bukan belajar sama seseorang terus disuruh bayar banyak, tidak. Artinya apa? Orang ini itu dia tidak belajar dulu sebelum budaya lele, tapi dia langsung ternak lele. Dia itu tidak tahu caranya, bagaimana cara merawat ikan lele, bagaimana caranya mengatasi penyakit ikan lele. Nah, dia itu seorang pemula. Dia yang dipikirkan itu hanyalah bagaimana saya bisa untung. Nah, ketika seorang pemula sudah memikirkan untung, itu saya pastikan 99% pasti gagal. Karena apa? Yang harus kita lakukan yaitu adalah belajar dahulu sebelum kita mau melakukan usaha apapun ya. Mau usaha lele, mau usaha yang di bidang yang lain. Nah, dari sini itu ada banyak sekali komentar-komentar yang menurut saya positif dan akhirnya saya screenshot ya. Nah, kali ini akan saya bacakan komentar dari Pak Eko Budi. Nah, Pak Eko Budi ini berkomentar seperti ini: budidaya lele itu unik dan menarik. Nah, dari sini kita lihat, kalau pengen berhasil, jalani dengan ikhlas, tekun, legowo. Allah yang ngasih rezeki. Nah, moga-moga berkah untuk kita semua. Amin. Nah, dari sini memang budaya lele itu unik ya dan menarik. Nah, kalau kita bisa ikhlas, legowo, akhirnya apa? Masalah rezeki, masalah untung atau rugi, itu kan Allah yang ngatur ya. Kita hanya bisa ngejalani, semoga kita bisa sukses. Amin. Nah, terus komentar yang selanjutnya yaitu ada yang membalas, betul lur. Nah, kalau cuma punya lele 1000, dikasih makan full pellet, dijadikan penghasilan pokok, nah, panen 3 bulan itu kan pasti rugi. Nah, karena apa? Tapi kalau nebar banyak, mau full pellet, mau dikasih makan alternatif, insya Allah bisa untung. Nah, ini dari Pak Nurkozin. Yang terpenting sudah tahu ilmu cara pelihara lele. Mohon dikoreksi dan diberi arahan lagi para suhu. So, aku juga masih belajar. Nah, dari sini kita lihat bro, yang terpenting itu sudah tahu cara ilmunya pelihara lele. Kalau kita sudah tahu cara ilmunya, baru kita memikirkan untung. Jangan memikirkan untung tapi tidak tahu caranya. Nah, semisal hari ini kita tebar benih, nah kita kan tidak tahu caranya tebar benih yang benar itu bagaimana. Hari ini tebar benih, besok mati semua. Nah, ya rugi siapa? Ya harus kita sendiri. Seperti tadi, budidaya lele itu bayarnya mahal. Nah, kalau tidak belajar dengan ahlinya ahli, intinya inti ya, seperti itu. Apanya masnya ahlinya ahli? Tidak, saya juga tidak ahlinya ahli, tidak intinya inti, tapi saya ingin apa namanya ya, ingin belajar dengan teman-teman, belajar bersama, intinya begitulah. Nah, terus komentar selanjutnya yaitu dari Pak Ahmad Yason. Nah, komentar seperti ini: urungkan niat Anda buat budaya lele kalau nggak ada hobi. Nah, takut mati sebelum perang. Nah, jadi dari sini kita lihat, jika teman-teman itu tidak punya hobi di bidang lele atau di bidang apapun, semisal teman-teman usaha di properti atau di makanan, kalau teman-teman itu tidak menyukai bidang itu, lebih baik jangan ya. Karena apa? Berawal dari hobi, berakhir dengan rezeki, kalau itu menurut saya. Nah, ini sangat bagus sekali. Intinya seperti ini: takut mati sebelum perang. Wah, kalau mau perang tapi takut mati, lebih baik nggak usah ikut perang ya. Nah, jadi
urungkan niat Anda buat budaya lele kalau Anda tidak punya hobi. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini bro. Jadi kita itu senangi dulu pekerjaan kita, baru kita memikirkan untung. Nah, kita lanjut komentar selanjutnya ya. Nah, dari bibit lele patin, ini nggak tahu namanya siapa ya, tapi akunnya ini namanya bibit lele patin. Yang jelas rugi jika terjun di budaya lele tanpa paham ilmu budidaya lele. Nah, koyok renang pakai gaya batu, nyemplung, lep, slep, hilang. Nah, ngambang-ngambang jadi gempar. Nah, artinya itu setelah muncul jadi bangkai, artinya sudah mati ya. Kayak koyok renang pakai gaya batu, itu artinya seperti renang pakai gaya batu. Jadi itu tidak begini langsung renang, plup, nah, nyemplung langsung hilang. Muncul-muncul jadi bangkai. Wah, gempar bro. Wah, ini bagus sekali ini komentarnya. Saya suka ini. Wah. Terus kita lanjut ke komentar yang selanjutnya. Nah, ini dari Pak Gustiar Ambio. Kalau masih awal budaya lele, skala kecil dulu. Nah, ini yang sering saya katakan, buat pemula jangan tebar banyak dulu ya. Minimal itu ya maksimal itu 500 sampai 1000 ekor dulu untuk bahan percobaan. Nah, coba pelihara sampai usia panen, jangan sampai mati banyak. Kalau udah bisa sampai usia panen nggak mati, baru lanjut mikir gimana untung besar. Nah, ini bagus sekali ini komentarnya. Saya suka ini. Jadi kalau masih awal itu jangan pelihara banyak dulu. Nah, Bapak tadi itu pelihara banyak sekali mungkin ya, karena itu postingannya itu bayarnya mahal. Nah, seperti itu. Nah, komentar selanjutnya yaitu Pak Waki Cilik. Nah, urungkan niat Anda untuk memelihara ikan lele. Kalau masih dalam kurung itu maaf. Maksudnya ini maaf kalau mengatakan orang ya. Nah, kalau masih pemula sudah memikirkan untung. Nah, bisa mendapatkan untung itu melalui berbagai proses. Nah, jadi dari sini itu kita bisa menyimpulkan kalau untuk pemula itu jangan memikirkan untung dulu ya. Yang kita pikirkan itu bagaimana caranya ikan lele kita itu bisa tumbuh besar dan tidak mati ya. Nah, kalau mati kan urusan Tuhan ya. Kita hanya bisa merawat bagaimana biar ikannya itu bisa sehat dan bisa sampai panen. Nah, masalah untung itu belakangan. Kalau kita sudah tahu caranya, baru kita memikirkan untung. Nah, ini bagus sekali ini komentarnya. Saya suka ini. Nah, dan yang terakhir ini adalah komentar dari di YouTube saya ya. Nah, jadi seperti ini. Komentarnya itu sedikit membangun ya. Nah, ngocehnya yang banyak tapi prakteknya nggak ada. Nah, ini kalau diteruskan ini jadinya seperti tadi Bapak itu tadi. Jadi praktek kalau tidak ada teorinya itu kan sia-sia bro. Kita mau sortir tidak tahu teorinya, bagaimana kita bisa sortir? Nah, sortir aja nggak bisa kok mau praktek. Tebar benih aja belum bisa kok mau praktek. Nah, tebar benih yang baik itu bagaimana? Milih bibit yang baik itu bagaimana? Nyortir yang baik bagaimana? Kalau cuma asal praktek, semua orang bisa, tapi kegagalan kan pasti 99%. Nah, makanya itu perbanyak teori dulu. Teori kita kumpulkan, artinya itu kita belajar dulu, kita kumpulkan sebanyak mungkin, baru kita belajar. Baru belajar sedikit-sedikit lagi ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bro, kalau ilmu adalah kunci utama keberhasilan dalam budidaya ikan lele maupun budidaya ikan yang lainnya atau budidaya usaha yang lainnya. Nah, demikian adalah pembahasan kita ya tentang postingan di grup tadi malam. Itu cukup sekali saja usaha ikan lele, karena belajar ternak lele bayarnya mahal. Bayarnya mahal kalau teman-teman itu tidak tahu caranya, tapi kalau teman-teman tahu caranya pastinya itu akan murah ya. Nah, budaya lele itu sebenarnya mudah bagi mereka yang bisa, tapi budaya lele itu jadi susah kalau teman-teman itu tidak tahu caranya. Nah, oke kawanku semuanya, sampai jumpa. Jangan lupa komen-komen di bawah dan jangan lupa ikuti terus channel ini, tetap di Snack Cafe Channel, channel yang membahas tentang cara budidaya lele yang baik dan benar. Sampai jumpa. Dah.